Bab 2211. Gunung Guntur Gelap. Beberapa menit kemudian, saintes linglong, saintes kayu jernih, dan saintes laut darah telah memurnikan dan menyerap ramuan dan eliksir tersebut. Mereka memancarkan aura yang kuat dan telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Semua orang gembira, karena mereka tahu mereka akan lebih aman dengan kekuatan yang lebih besar. King Fengli tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke Gunung Guntur Gelap." Petik 2. King Fengli memimpin di depan, diikuti oleh saintes linglong, saintes kayu jernih, dan saint laut darah di belakangnya. Mereka bertemu beberapa binatang guntur lainnya di sepanjang jalan, tetapi semua binatang guntur itu melarikan diri setelah melihat Lily. Mereka merasakan aura pembunuhan yang mengerikan darinya dan tidak berani mendekat. Dark Thunder Mountain merupakan tempat terpenting dan gunung tertinggi di Valen Immortal Arena. Di atas gunung raksasa ini, petir bersahutan, menciptakan suara gemuruh yang dahsyat. Petir itu menghancurkan retakan di langit, dan seluruh angkasa hampir runtuh. Gunung itu sangat besar, tingginya 500.000 meter, yang 400.000 meter lebih tinggi dari Gunung Kaisar Api di benua api merah. Di gunung itu penuh dengan batu-batu guntur, yang masing-masing beratnya lebih dari 10.000 pon dan disertai banyak tulisan jimat di atasnya, yang menahan guntur dari langit. Para pembudidaya diri tak dapat melihat awan apapun jika mereka mengangkat kepala di sini, karena awan-awan itu telah hancur oleh guntur. Yang tersisa di langit hanyalah puncak yang menusuk. Orang biasa tak bisa melihat ujung gunung guntur gelap dengan mata telanjang. Hanya saint tingkat atas yang kuat yang bisa melihat samar-samar apa yang ada di atas gunung. Ada sebatang pohon tua, memancarkan energi abadi yang redup, dengan daun-daun yang rimbun. Guntur itu berasal dari daun-daun itu. Ada gunung-gunung besar lainnya di sekitarnya, tetapi tidak setinggi gunung guntur gelap, yang membuatnya tampak lebih megah. Di gunung-gunung itu juga ada petir, tetapi tidak sekeras petir di Gunung Guntur Gelap. Lily dari jauh telah memperhatikan keanehan Gunung Guntur Gelap, karena guntur di sana terlalu kuat, bahkan lebih kuat daripada petir 3 warna di lembah guntur. Petir 3 warna tidak cukup kuat untuk menembus kehampaan. Namun, kehampaan di atas Gunung Guntur Gelap sama sekali tidak mampu menahan kekuatan guntur di sini. Kehampaannya retak dan tak bisa ditutup setelah sekian lama. King Fengli menunjukkan kemampuan kewaskitaannya, memancarkan cahaya keemasan untuk mengamati guntur. Dia sedikit terkejut pada saat berikutnya, karena dia telah merasakan kekuatan tak terkalahkan dari guntur itu, yang bahkan lebih kuat daripada guntur 3 warna yang telah diserapnya. Petir di atas gunung guntur gelap memiliki 4 warna, merah, hitam, ungu, dan biru. Sang Santa Linglong berdiri di sampingnya. Ia berkata, "King Fengli, Gunung Guntur Gelap adalah pusat arena abadi jatuh. Ada pohon bernama pohon abadi guntur. Pohon itu adalah sumber guntur dan menerangi seluruh langit." Lily mengangguk. Ia samar-samar melihat pohon tua dengan penglihatan penetrasinya. Banyak petir 4 warna menyambar dari dedaunan pohon ini. Petir itu mengguncang langit dan bumi, memecah kehampaan. Setelah beberapa saat, King Fengli memimpin yang lainnya ke tempat yang berjarak 1000 meter dari Gunung Guntur Gelap. King Fengli sedikit mengernyit ketika tiba, karena ia mendapati ribuan kultivator lain di sekitar Gunung Guntur Gelap. Yang terpenting, mereka jauh lebih kuat daripada yang pernah ia temui sebelumnya. Mereka bisa menjadi saingan yang lebih tangguh daripada Putra Suci Api Langit dan Putra Suci Angin Hitam. King Fengli mengerutkan kening dan bertanya kepada wanita suci linglong di sisinya, siapakah orang-orang ini dan mengapa mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sang Santa wanita linglong berubah tegas. Ia melihat sekeliling kerumunan dan menjawab Lily, mereka lebih kuat daripada Putra Suci Api Langit. Mereka semua berada di peringkat 10 besar daftar naga tersembunyi, dan semuanya berasal dari sekte suci tingkat kesempurnaan. Mereka adalah orang suci tingkat kesempurnaan. Lily Li Feng tercengang. Ia tahu bahwa orang suci dibagi menjadi orang suci tingkat rendah, orang suci tingkat menengah, orang suci tingkat atas, orang suci tingkat puncak, dan orang suci tingkat kesempurnaan. Orang suci tingkat kesempurnaan merupakan orang suci yang paling berkuasa di antara orang suci lainnya, yang merupakan satu langkah lagi dari tingkat keabadian. Ia terkejut karena ada orang-orang suci tingkat kesempurnaan di antara mereka. Dengan kata lain, beberapa dari mereka dapat mencapai alam abadi pada langkah berikutnya dan membuat semua planet suci di alam semesta kagum. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutannya, lalu berkata, "Nona Linglong, ceritakan padaku tentang putra-putra suci tingkat kesempurnaan itu." Lily sangat ingin tahu lebih banyak tentang putra-putra suci tingkat kesempurnaan ini. Dengan begitu, ia akan lebih siap dalam kompetisi memperebutkan pedang abadi guntur. Lily merasakan ada satu bagian pedang abadi guntur di Gunung Guntur Gelap. Setelah mendapatkan ketiga bagiannya, ia bisa mendapatkan warisan abadi guntur. Kemudian dia bisa mengendalikan seluruh Valen Immortal Arena,
serta kehidupan semua orang di dalamnya. Sang Santa Linglong mengangguk dan menunjuk wanita bermata cerah, berkulit halus, dan bertubuh ramping di timur, sambil berkata, wanita itu berasal dari sekte Santo Lima Elemen. Ia disebut Santa Bulan Cerah. Ia adalah seorang santa tingkat kesempurnaan dan berada di peringkat kelima dalam daftar naga tersembunyi. Pemuda tegap, berkulit gelap, dan berambut pendek di barat itu berasal dari sekte Sein Gravitasi. Dia adalah putra Sein Gravitasi, putra Sein tingkat kesempurnaan yang menempati peringkat ke-6 dalam daftar naga tersembunyi. Wanita berwajah lembut dan bertubuh menawan di selatan itu adalah Santa Tiga Warna dari sekte Santa Tiga Angin. Dia berada di peringkat ke-7 dalam daftar naga tersembunyi. Pria jangkung, kurus, dan tampan di utara itu adalah Frost Sein San dari sekte Frost Sein. Dia peringkat ke-8 dalam daftar naga tersembunyi. Setelah diperkenalkan oleh Saintes Linglong, Li Qingshan mengangguk dan berbicara pada dirinya sendiri. Mereka adalah para jenius terkenal di daftar naga tersembunyi dan semuanya sedang menuju alam abadi. Tiba-tiba, alis mata King Feng Li berkerut, karena di samping keempat orang suci tingkat kesempurnaan itu, dia mendapati ada dua orang lagi yang auranya sangat ganas. Li Qingshan menunjuk ke arah keduanya dan bertanya, Nona Linglong, siapa mereka dan mengapa mereka begitu kuat? Sang Santa Linglong sedikit terkejut, dan berkata, sungguh tak terduga. Santo Iblis berlengan satu dan Santo Iblis bermata empat juga datang. Mereka berasal dari Dao Iblis dan Dao Iblis. Li Qingfeng mengerutkan kening, karena dia belum pernah melihat siapapun dari Dao Iblis atau Dao Iblis di arena abadi jatuh. Dia tidak menyangka mereka juga datang. Bab 2212. Putra Suci Alam Kesempurnaan. Di dunia pengembangan diri di alam semesta, selain yang ortodoks, terdapat pula yang non-ortodoks seperti Dao Iblis, Dao Hantu, Dao Jahat, dan beberapa lainnya. Masing-masing dari mereka tidak kalah kuat dari yang ortodoks. Namun kekuatan Dao Iblis dan Dao Setan biasanya pandai bersembunyi dan jarang menampakkan diri. Arena abadi yang jatuh dulunya milik Dewa Petir, yang merupakan perwakilan kaum ortodoks di era kehancuran alam semesta dan tidak akan pernah berdiri bersama mereka yang berasal dari pihak yang tidak ortodoks. Ia telah membunuh banyak master terkenal dalam Dao Iblis dan Dao Iblis. Lagi pula, Guntur adalah musuh bebuyutan semua orang di Dao Iblis maupun Dao Iblis. Tak seorang pun menyangka putra suci Dao Iblis dan Dao Iblis akan memasuki arena abadi jatuh. Apa mereka tidak khawatir akan dihancurkan oleh Guntur? King Feng Li mengerutkan kening karena bingung. Dia mendapati bahwa petir empat warna di Gunung Guntur Gelap tidak menyerang satupun dari para kultivator ini, baik yang ortodoks maupun yang tidak ortodoks, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Semua petir itu diserap oleh gunung dan terkumpul di dalamnya. Li Lili merasakan sesuatu yang familiar di dalam gunung. Ia tahu itu adalah salah satu dari 3 bagian pedang abadi Guntur. Dia ingin memasuki Gunung Guntur Gelap untuk mengambil sepotong pedang abadi Guntur yang patah, tetapi dia tidak melakukannya. Saintes Bulan Cerah, Saintes Putra Gravitasi, Saintes Tiga Warna, Saintes Putra Frost, Saintes Iblis Berlengan Satu, dan Saintes Iblis Bermata Empat semuanya berdiri di depannya. Mereka semua adalah saintes alam kesempurnaan dan bahkan lebih kuat daripada Lili. King Feng Li tidak dapat mengalahkan para resi alam kesempurnaan ini kecuali dia menggunakan kartu asnya, batu penggiling hitam putih dan hukum dewa pembunuh. Namun meski begitu, King Feng Li hanya bisa mengalahkan satu dari mereka, tidak semuanya. Yang terpenting, King Feng Li punya firasat bahwa para orang suci tingkat kesempurnaan ini bukan ancaman baginya saat ini, tetapi musuh lain tengah mengintai dan mengawasinya. Meski tidak menyerang, King Feng Li punya firasat samar bahwa ini adalah darah abadi. Kekuatan Dewa Darah terkekang oleh skrip jimat ketertiban di dalam lubang hitam. Ia dipukuli oleh Li Qingfeng dan kehilangan sebagian kekuatannya. Kemudian, Blood Immortal lolos dari Black Hole dan datang ke Valen Immortal Arena. King Feng Li yakin dia selamat, dan dia tetap waspada terhadap musuh ini. Lagi pula, Blood Immortal adalah penguasa klan darah sejuta tahun yang lalu. Dia adalah master yang kuat di tingkat keabadian dengan teknik abadi. Anak anjing hitam berjalan di samping Lili dan berkata, aku merasakan aura ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun di sekitar Gunung Guntur Gelap. Kalau tebakanku benar, mereka pasti sudah dekat. Orang suci Laut Darah kemudian berkata, jika mereka ada di sekitar, mengapa mereka tidak keluar dan menemui kita? King Feng Li mengerutkan kening, karena dia punya firasat buruk bahwa tikus pencari harta karun dan ular pemakan langit telah menghadapi bahaya. Li Qingfeng adalah penguasa tikus pencari harta karun dan telah membuat tanda jiwa di ruang pikirannya. Tikus pencari harta karun tidak berani melawan jika ia ingin tikus itu muncul. Jika tidak, jiwanya akan hancur. King Feng Li punya firasat jelas bahwa tubuh dan jiwa tikus pencari harta karun tengah ditahan oleh suatu kekuatan dahsyat saat ini.
Lily melihat sekeliling dan tidak menemukan tikus pencari harta karun dan ular pemakan langit di samping saintes bulan cerah, saintes gravitasi, saintes tiga warna, dan saintes frost. Itu berarti mereka dikendalikan oleh kekuatan lain. King Feng Li tidak mengatakan apapun dengan keras agar tidak terdengar. Li King Feng mengirimkan transmisi suara kepada anak anjing hitam dan Santo Laut Darah, berhenti bicara. Tikus pencari harta karun dan ular pemakan langit berada di bawah kendali Dewa Darah. Dia ada di dekat sini. Jangan melawan Dewi Bulan Cerah, Putra Santo Gravitasi, dan yang lainnya. Kalau tidak, Dewa Darah bisa menyerang kita secara diam-diam. Black Puppy dan Blood Sea Saint keduanya terkejut. Mereka tahu betul kekuatan Blood Immortal. Dia adalah seorang master tingkat keabadian. Meskipun terluka parah, dia seharusnya masih berada di level Saint alam kesempurnaan. Anak anjing hitam dan Santo Laut Darah tidak berbicara lagi. Mereka minggir dan mengoperasikan esensi vital Santo mereka, mengamati sekeliling dengan saksama. Saintes Bulan Cerah, Putra Saint Gravitasi, Saintes Tiga Warna, dan Putra Saint Frost mungkin kuat, tetapi mereka jauh kurang berbahaya dibandingkan dengan Dewa Darah bagi mereka. Di era kehancuran alam semesta ini, Dewa Darah berada pada level yang sama dengan Dewa Petir dan memperoleh reputasinya di seluruh alam semesta. Lily tidak berniat menyinggung para Santo tingkat kesempurnaan itu. Namun, ia tidak pernah menyangka mereka akan datang kepadanya. Yang pertama datang adalah Santo Iblis bermata empat. Ia berjalan menuju Lily dan langsung menemukan anak anjing hitam. Santo Iblis bermata empat sangat menyukai anak anjing hitam. Mereka berdua berada di Dao Iblis, dan Santo Iblis bermata empat telah merasakan aura misterius dalam diri anak anjing hitam, yang mungkin membantunya menembus level keabadian. Santo Iblis bermata empat merasa bahwa ia bisa mencapai tingkat keabadian jika ia mampu memurnikan kekuatan anak anjing hitam. Ia selalu percaya pada intuisinya. Anak anjing hitam adalah nenek moyang anjing. Ia memiliki kekuatan super kuno dan telah mencapai tingkat Saint puncak di zaman kuno. Ia sangat dekat dengan tingkat keabadian, tetapi kemudian jatuh dan bereinkarnasi. Kalau tidak, Black Puppy pasti sudah lama menjadi anjing abadi dan terkenal di seluruh dunia. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ia masih memancarkan aura Dao abadi dari tubuhnya. Namun, aura abadinya hanya bisa dirasakan oleh Saint Iblis bermata empat, yang juga berada di Dao Iblis. Bahkan Li King Feng pun tidak bisa merasakannya. Orang suci Iblis bermata empat berjalan di samping Lily, berkata, "Aku suka anjingmu. Bagaimana kalau kau memberikannya padaku?" Li King Feng mengerutkan kening dengan tatapan dingin, bertanya-tanya mengapa Santo Iblis bermata empat meminta anak anjing hitam darinya, alih-alih mengganggu para Santo alam kesempurnaan lainnya. Apakah Santo Iblis bermata empat menganggapnya pengecut? Li King Feng menatap dingin ke arah Saint Iblis bermata empat dan berkata, "Pergi sana." Dua kata ini terdengar sangat keras, bergema di angkasa dan semua kultivator di sekitar Dark Thunder Mountain telah mendengarnya. Dengan suara King Feng Li yang bergema di Valen Immortal Arena, semua kultivator tercengang dengan keterkejutan di mata mereka. Apa yang baru saja kudengar? Apa yang dikatakan manusia itu kepada Santo Iblis bermata empat? Santo Iblis bermata empat adalah master peringkat ke-10 dalam daftar naga tersembunyi dan mungkin bisa menjadi Dewa Iblis. Mana ada manusia seperti itu? Aku belum pernah bertemu pria berpenampilan sederhana itu. Dia sudah dikutuk. Santo Iblis bermata empat pasti akan membunuhnya. Para kultivator di sekitarnya semua berdiskusi sambil menatap penuh penghinaan ke arah King Feng Li. Bab 2213. Santo Iblis bermata empat. Lily menatap Saint Iblis bermata empat dengan niat membunuh. Ia tidak punya perasaan baik terhadap pria sombong ini. Sedangkan untuk perbincangan dengan para kultivator di sekitarnya, King Feng Li sama sekali tidak mempedulikannya. Baginya, mereka semua omong kosong. Dia bahkan bisa membunuh putra suci api langit dan tentu saja tidak akan takut pada para kultivator itu. Yang benar-benar ditakuti Lily saat ini adalah Dewa Darah yang tersembunyi. Dia adalah seorang master sejati. Jika saja King Feng Li bertarung dengan orang-orang ini dan terluka, Dewa Darah pasti akan memberinya serangan terakhir. Santo Iblis bermata empat menatap Lily dengan tatapan dingin. Ia semarah gunung berapi yang meletus. Santo Iblis bermata empat adalah putra Santo tingkat kesempurnaan dan seorang guru terkenal dalam Dao Iblis. Ia adalah seorang guru agung peringkat ke-10 dalam daftar naga tersembunyi dan salah satu dari 10 kandidat teratas untuk menjadi abadi di masa depan. Namun, Santo Iblis bermata empat kini dikutuk oleh manusia yang kekuatannya jauh lebih rendah darinya. Saint Iblis bermata empat dapat dengan jelas merasakan bahwa Li Qingshan hanyalah Saint tingkat atas, 2 tingkat lebih rendah darinya. Li Qingshan juga tidak memancarkan energi yang kuat. Orang suci Iblis bermata empat menatap King Feng Li dengan niat membunuh.
Dia berjalan beberapa langkah di samping Lily dan berkata dengan dingin, betapa bodohnya kau mengutukku. Kau mencari kematian. Santo Iblis bermata empat membuka mata ketiganya dan memancarkan cahaya hitam. Cahaya itu bergerak sangat cepat dan menembus lubang besar di udara, bagaikan lubang hitam, dan langsung muncul di hadapan Lily. King Feng Li menggunakan sayap elemen anginnya, berbelok sedikit ke kiri dan menghindari cahaya hitam itu. Cahaya hitam itu meleset dari Lily, tetapi melesat ke gunung raksasa di belakangnya. Seketika, gunung setinggi 100.000 meter itu hancur berkeping-keping. Cahaya hitam itu tidak berhenti, melainkan terus bergerak maju, menghancurkan dua gunung lagi di sepanjang jalannya. Dengan kata lain, satu sinar serangan dari Saint Iblis bermata empat telah menghancurkan 3 gunung raksasa. Para kultivator di sekitarnya menarik napas dalam-dalam dan dikejutkan oleh kekuatan Saint Iblis bermata empat. Mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Li Qingfeng. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan pernah mampu menahan kekuatan sekuat itu jika bertarung melawan Santo Iblis bermata empat, tetapi King Feng Li dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Li Qingfeng sedikit mengernyit. Ia merasakan sesuatu yang familiar dalam cahaya Saint Iblis bermata empat. Setidaknya itu adalah teknik tingkat abadi, sama seperti energi emas dan jari penakluknya. Santo Iblis bermata empat telah mempraktikkan teknik tingkat abadi. Pantas saja dia bisa sesombong ini. King Feng Li tersenyum tipis dan berkata, sekarang kamu bisa menerima salah satu seranganku. Petik 2. Lily membuka mulutnya dan menghembuskan semburan energi kemasan. Energi itu menjadi lebih murni, lebih terang, dan lebih kuat setelah dipadamkan oleh mantra neraka dan petir 3 warna. Energi emas mengoyak ruang dan langsung berada di depan Santo Iblis bermata empat. Santo Iblis bermata empat terkejut. Ia menyadari kekuatan penghancur energi emas dan merasa sedikit takut. Santo Iblis bermata empat tidak menghindar. Ia memutuskan untuk menangkis serangan itu. Ia mengayunkan telapak tangannya, membentuk telapak tangan surgawi raksasa seluas 6 juta kaki, membentuk tabir cahaya pertahanan di depannya. Energi emas yang sangat tajam dan dapat menghancurkan apapun, melesat ke arah tabir cahaya pertahanan dan langsung menembus lubang besar di dalamnya. Santo Iblis bermata empat terkejut dan buru-buru menghindar. Namun, energi emas itu terlalu cepat, melesat melewati sisi telinganya, memotong rambutnya, dan meninggalkan luka di pipinya, darah mengucur deras. Saintes bulan cerah, putra saintes gravitasi, saintes 3 warna, dan putra saintes frost semuanya memandang dengan keheranan di mata mereka. Mereka tahu betul kekuatan Santo Iblis bermata empat. Dia adalah master di samping mereka, peringkat ke-10 dalam daftar naga tersembunyi. Cahaya dari matanya bisa menembus apa saja. Dia adalah putra Saint tingkat kesempurnaan dan memiliki tabir cahaya pertahanan yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin tabir itu bisa ditembus semudah itu oleh Saint tingkat atas? Saintes bulan cerah, putra saintes gravitasi, saintes 3 warna, dan putra saintes es semuanya menatap King Feng Li dengan kaget dan penasaran. Para kultivator di sekitarnya juga terkejut. Mereka semua mengira Li King Feng akan tamat. Tak seorang pun menyangka Li King Feng tidak hanya mampu menghindari serangan Saint Iblis bermata empat, tetapi bahkan melukainya dengan energi emas. Siapa manusia itu dan bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia tidak pernah ada dalam daftar naga tersembunyi. Apakah kamu kenal manusia itu? Tentu saja. Dia membunuh putra suci angin hitam dan putra suci api langit. Dia lebih kuat dari mereka. Para praktisi di sekitarnya terus berdiskusi. Beberapa dari mereka mengenali Li King Feng. Mereka mulai mundur ketakutan. Yang lainnya masih tercengang. Mereka tidak tahu bahwa Li King Feng telah membunuh putra suci angin hitam dan yang lainnya. Jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah mengejek Li King Feng. Di kedalaman gunung guntur kegelapan, Sang Dewa Darah mengendalikan ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun dengan kekuatannya dan mengawasi pada saat yang sama. Dia juga mengerutkan kening. Dia yakin Li King Feng akan mati jika dia berkonflik dengan Santo Iblis bermata empat, karena aura Santo Iblis bermata empat terlalu kuat. Sang Dewa Darah juga tidak menyangka bahwa King Feng Li akan melukai Santo Iblis bermata empat. Ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun sangat gembira setelah melihat Li King Feng begitu kuat. Mereka merasa akan segera diselamatkan. Dewa Darah memandang ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun, lalu berkata, jangan berpikir Li Qingshan akan menang hanya karena dia sedikit melukai Santo Iblis bermata empat. Santo Iblis bermata empat belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Ketika dia membuka keempat matanya, langit dan bumi akan runtuh. Kemudian Li Qingshan akan menderita. Ular pemakan langit cemberut dan tidak berkata apa-apa. Ia merasa terganggu oleh Dewa Darah. Ia berkata pada dirinya sendiri, beraninya kau menangkapku. Aku tidak cukup kuat untuk mengalahkanmu sekarang. Tapi aku akan menghajarmu habis-habisan saat aku keluar.
Sang Dewa Darah memandang ular pemakan langit, lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya dengan aturan dao surgawi, meninggalkan benjolan di kepalanya. Dia berkata dengan dingin, "Ular kecil sialan. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku adalah makhluk abadi dari klan darah di era alam semesta yang terabaikan, penguasa tertinggi. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi pelayanku." Bab 2214. Kekuatan Super Mata Surgawi. Mendengar ancaman Sang Dewa Darah, ular pemakan langit tak berkata apa-apa lagi. Ia ular yang cerdik dan tahu kapan harus mengalah. Ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun keduanya berada di bawah kendali Dewa Darah. Ini bukan saat yang tepat untuk membuatnya kesal. Kalau tidak, dia mungkin akan menyiksa mereka atau bahkan membunuh mereka. Ular pemakan langit hanya perlu diam di sini. Ia percaya anak anjing hitam bisa mencium aroma mereka dan kemudian Li Qingfeng akan menyelamatkan mereka. Ular pemakan langit sangat percaya pada Li Qingfeng. Ia telah bertemu banyak lawan kuat di sepanjang perjalanannya, beberapa di antaranya bahkan beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Namun, mereka semua akhirnya dibunuh oleh Li Qingfeng. Qingfeng Li tidak terkalahkan dan tidak akan pernah gagal. Ular pemakan langit bertatapan dengan tikus pencari harta karun, memberi isyarat agar ia diam. Tikus pencari harta karun langsung mengerti. Ia adalah seekor tikus dan secara naluriah berhati-hati. Dewa Darah melirik ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun, lalu berkata, "Kalian sebaiknya diam saja. Begitu Lili terluka, aku akan menghancurkannya." Tapi kekuatannya benar-benar meningkat pesat akhir-akhir ini dan bahkan berani menantang Santo Iblis bermata empat. Di kaki gunung guntur gelap, Qingfeng Li dan Santo Iblis bermata empat saling menatap dingin. Li Qingfeng menunjukkan ekspresi dingin. Ia bisa memperkirakan kekuatan Saint Iblis bermata empat berdasarkan serangan energi emas sebelumnya. Dia tahu bahwa Santo Iblis bermata empat merupakan putra Santo tingkat kesempurnaan, yang 2 tingkat lebih tinggi darinya, tetapi Qingfeng Li yakin bahwa Santo Iblis bermata empat bukanlah tandingannya. Li bisa membunuh Santo Iblis bermata empat dengan kekuatan penuhnya. Namun, ia tidak berencana untuk menghunus pedang abadi guntur. Ia tahu itu adalah harta karun tertinggi. Begitu Li mengeluarkannya, para wanita suci bulan cerah, putra suci gravitasi, wanita suci 3 warna, dan putra suci es akan memperebutkannya. Tak seorang pun bisa menahan godaan untuk mendapatkan pedang abadi guntur. Sang Santo Iblis bermata empat melangkah maju, melepaskan energi tajam yang bahkan dapat menembus langit. Dia sangat marah. Dia dikenal sebagai Master ke-10 dalam daftar naga tersembunyi dan nomor 1 dalam Dao Iblis. Namun, ia mudah terluka oleh Li Qingfeng. Ia merasa sangat terganggu dengan diskusi para praktisi di sekitarnya. Saint Iblis bermata empat menatap Lili dengan niat membunuh dan berkata dengan dingin, "Bagus. Kau manusia pertama yang bisa menyakitiku. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan keempat mataku." Santo Iblis bermata empat mengoperasikan vitalitas iblis di dalam, memancarkan kilauan gelap di sekujur tubuhnya, menutupi seluruh langit. Santo Iblis bermata empat membuka mata ketiga dan keempat di atas kepalanya. Ketika ia membuka kedua matanya, langit dan bumi berguncang, dan langit dipenuhi 4 lubang besar. Bahkan petir 4 warna di gunung guntur gelap pun mundur dan berkumpul. Keempat mata ini mengandung kekuatan kiamat, meredupkan matahari dan bulan, membalikkan ruang, menghancurkan langit, memecahkan waktu. Qingfeng Li terkejut dan takjub. Ia tidak merasakan apapun ketika Santo Iblis bermata empat membuka mata ketiganya. Namun, ia merasakan napas mengerikan ketika mata keempatnya terbuka. Saint Iblis bermata empat benar-benar luar biasa. Serangannya adalah serangan setengah abadi dengan keempat matanya terbuka, dan pasti bisa memberikan kerusakan fatal pada Lili. Li menyalurkan esensi vital suci dan menggunakan sayap elemen angin. Namun, ia tertegun saat hendak menghindari serangan itu. Ia menyadari cahaya dari keempat mata Santo Iblis bermata empat semuanya terfokus padanya. Ia terkunci dan tidak bisa bergerak ke arah manapun. Dengan kata lain, ia berubah menjadi target tetap dan hanya bisa menangkis 4 cahaya dari mata Saint Iblis bermata empat secara langsung. Tidak ada jalan keluar lain. Anak anjing hitam juga terkejut. Ia mengenali kekuatan Super Santo Iblis bermata empat dan menyadari kekuatan aslinya. Anak anjing hitam mengingatkan Li Qingfeng dengan keras, "Li Qingfeng, itu kekuatan Super 4 mata surgawi. Kekuatan itu bisa menembus langit dan bumi. Itu serangan setengah abadi dari zaman kuno. Kau tidak bisa menahannya dengan energi emas. Kau harus menggunakan sesuatu yang lebih kuat." Li Qingfeng mengangguk. Dia tahu kekuatan keempat mata ini bahkan tanpa diingatkan oleh anak anjing hitam.
King Feng Li tidak ragu sedikit pun dan mulai mengumpulkan semangat membunuh dari para kultivator di sekitarnya, membentuk dua semburan cahaya hitam di belakangnya. Semburan cahaya itu penuh dengan semangat membunuh di dalam, menyebar di atas gunung guntur kegelapan, dan akhirnya berubah menjadi dua tombak dewa pembunuh. Begitu muncul, tombak dewa pembunuh menembus dua lubang besar di langit dan bumi dan menghancurkan ruang dan waktu. Di zaman kuno, dewa pembunuh tidak kalah kuat dari dewa iblis abadi. Oleh karena itu, tombak dewa pembunuh mampu melawan empat mata dari Santo Iblis bermata empat. Santo Iblis bermata empat terkejut, lalu berkata, "Aku tidak menyangka kau mewarisi dewa pembunuh. Tapi aku juga mewarisi dewa iblis abadi. Mari kita lihat mana yang lebih kuat." King Feng Li tersenyum dan berkata dengan tenang, "Itulah yang kupikirkan." Petik 2. King Feng Li sangat percaya diri dengan tombak dewa pembunuhnya, karena tombak itu telah membunuh para dewa dan menggemparkan alam semesta di zaman dahulu. Di arah lain, saintes bulan cerah, putra Saint gravitasi, saintes tiga warna, dan putra Saint Frost semuanya melihat dan menyaksikan pertempuran ini. Lagi pula, Santo Iblis bermata empat adalah master peringkat ke-10 dalam daftar naga tersembunyi. Mereka semua bisa belajar sesuatu dari pertarungan itu. Ketika Saint Iblis bermata empat menunjukkan kekuatan super mata surgawinya, mereka semua terkejut, karena mereka bahkan mungkin bisa terluka. Oleh karena itu, saintes bulan cerah, putra saintes gravitasi, saintes tiga warna, dan putra saintes Frost semuanya berpikir Li Feng pasti akan mati. Namun di saat berikutnya, King Feng Li mengoperasikan tombak dewa pembunuh, yang membuat mereka semakin terkejut. Putra suci gravitasi memandang wanita suci bulan cerah dan berkata, "Kau kenal manusia yang seperti petani itu? Dia bukan dari planet kita. Dia bahkan mewarisi dewa pembunuh. Dia mungkin punya latar belakang yang kuat." Sang Dewi Bulan Cerah mengangguk dan berkata, "Aku tidak mengenalnya. Tapi dari praktisi lain, aku tahu namanya adalah Li King Feng, dan dia telah membunuh Putra Suci Angin Hitam dan Putra Suci Api Langit." Putra Suci Gravitasi berubah tegas dengan tatapan dingin. Dia adalah teman Putra Suci Angin Hitam. Mereka pernah mengikuti guru yang sama. Meskipun guru tersebut kemudian meninggal, secara teknis mereka adalah saudara kandung murid. Mengetahui bahwa King Feng Li telah membunuh Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gravitasi pasti akan marah, dengan tatapan dingin di matanya. Bab 2215. Tirani Dewa Pembunuh Lens. Putra Suci Gravitasi sangat marah, dan seakan-akan ia hendak membalas dendam kepada King Feng di saat berikutnya. Saintes Bulan Cerah tersenyum menggoda di sampingnya, lalu berkata, "Putra Saint Gravitasi, apa kau benar-benar ingin pergi sekarang? King Feng sedang bertarung dengan Saint Iblis bermata empat, kalau kau pergi sekarang, mereka berdua mungkin akan menyerangmu." Putra Suci Gravitasi mengangguk dan mundur selangkah. Ia tahu bahwa yang terbaik adalah tidak ikut campur saat yang lain bertarung, atau kedua belah pihak akan menyerangnya. Lagi pula, Putra Suci Gravitasi tahu betapa kuatnya Santo Iblis bermata empat. Ia akan menyerang begitu Santo Iblis bertarung dengan King Feng, dan keduanya terluka. Dengan begitu, ia akan bisa membunuh King Feng, dan membalaskan dendam temannya, Putra Suci Angin Hitam. King Feng sama sekali tidak tahu bahwa tak jauh dari sini, Putra Santo Gravitasi hampir menyerangnya, karena yang ada dalam pikirannya hanyalah Santo Iblis bermata empat. King Feng jelas merasakan bahwa kekuatan besar dari kekuatan super mata surgawi milik Santo Iblis bermata empat, dan hanya tombak dewa pembunuhnya yang mampu melawannya. Langit dan bumi terdiam saat tombak dewa pembunuh muncul, seolah-olah guntur empat warna pun takut pada tombak dewa pembunuh. Tombak itu pun bersembunyi dan tak muncul lagi. Semua wajah para kultivator di dekatnya menatap dengan penuh hasrat, kegembiraan, dan keterkejutan. Mereka ingin melihat apakah dewa pembunuh dari era kuno alam semesta, ataukah Santo Iblis dari era kuno, yang lebih kuat. Empat sinar cahaya milik Santo Iblis bermata empat melesat menembus langit dan tanah, serta menembus ruang angkasa, dan merobek empat retakan besar di seluruh ruang angkasa. Retakan menyebar di langit seperti jaring laba-laba, dan menusuk ke arah tubuh King Feng. King Feng mengendalikan dua sinar tombak dewa pembunuh di atas kepalanya dan menusuk ke depan. Dua lubang hitam panjang muncul saat tombak dewa pembunuh melintas. Seluruh ruang, waktu, dan lamanya waktu tertembus, tak tersisa apapun. Tombak itu tak mampu menahan energi dewa pembunuh yang dilepaskannya. Gemuruh, gemuruh. Tombak dewa pembunuh berbenturan dengan kekuatan super mata surgawi, dan gemuruh keras terdengar di seluruh ruang, lalu sebuah lubang kosong besar pun muncul. Lubang kosong itu menyebar kemana-mana, dan semua orang menjadi buta. Seluruh tanah berguncang, langit runtuh dan tanah retak. Matahari dan bulan di langit tertutup seluruhnya, bahkan guntur empat warna pun menghilang. Ada lubang di atas gunung guntur gelap dan tak mampu menahan benturan energi liar ini. Semua pohon kuno, bebatuan,
dan binatang guntur di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi kabut berdarah. Para kultivator di dekatnya juga berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh mereka langsung meledak, berubah menjadi serpihan-serpihan kecil. Mereka menjerit kesakitan, dan hanya para kultivator di kejauhan yang cukup beruntung untuk menghindari dampaknya. Tentu saja, saintes bulan cerah, putra Sein gravitasi, saintes tiga warna, dan putra Sein Frost semuanya mengaktifkan saripati vital internal mereka pada saat yang genting, saat tubuh mereka membentuk sinar cahaya pertahanan besar di sekeliling dan memblokir energi yang merusak. Meskipun mereka adalah putra suci tingkat kesempurnaan, ekspresi mereka tetap tegang. Mereka merasakan aliran energi yang sangat besar dari tombak dewa pembunuh dan kekuatan super mata surgawi, dan kekuatan itu tidak kalah lemah dari serangan mereka sendiri. Di arah lain, mata sang Santo Iblis berlengan satu juga sedikit berputar. Seperti halnya Santo Iblis bermata empat, Santo Iblis berlengan satu berasal dari kekuatan iblis dan iblis. Mereka saling mengenal dan berteman. Setelah melihat serangan sekuat itu dari King Feng, ia mengkhawatirkan Santo Iblis bermata empat. Pada saat yang sama, langit dan tanah menjadi gelap, karena pasir berhamburan, dan tak seorang pun dapat melihat dengan jelas. Di kedalaman gunung guntur kegelapan ini, sang Dewa Dara berdiri dengan dingin di sana, dengan kilatan keanehan muncul di matanya yang indah. Sang Dewa Dara diam-diam berpikir, untungnya aku belum muncul. Bagaimana mungkin King Feng ini memiliki tombak dewa pembunuh? Itu adalah teknik dari kekuatan yang sangat kuat di era pengabaian alam semesta dan lebih kuat dariku. Sang Dewa Dara sangat memahami dewa pembunuh, karena ia pernah bertarung melawan dewa pembunuh di era kehancuran alam semesta. Ia tahu bahwa dewa pembunuh adalah kekuatan yang tak terkalahkan, dan ia tidak sekuat dewa pembunuh. Dewa pembunuh berkuasa melalui dua era, satu era pengabaian alam semesta, dan satu lagi era kuno alam semesta. Untungnya, dewa pembunuh telah menghilang setelah memasuki lubang hitam universal, kalau tidak, ia akan tetap sangat terkenal di era saat ini. Ketenaran sang dewa pembunuh itu didapat dari orang-orang yang dibunuhnya, karena ada banyak sekali orang suci dan dewa yang mati di bawah tombaknya. Mata orang suci Linglong dan orang suci Laut Dara semuanya menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran, karena mereka takut sesuatu akan terjadi pada King Feng. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata dengan bangga, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada King Feng, kau seharusnya mengkhawatirkan Santo Iblis bermata empat. Bagaimana mungkin dia bisa melawan tombak dewa pembunuh? Beberapa saat kemudian, lubang besar di langit itu menghilang, abu pun menyebar, dan lubang hitam waktu yang retak pun menghilang. Pada saat yang sama, tombak dewa pembunuh dan kekuatan super mata surgawi lenyap, yang tersisa hanyalah King Feng dan Santo Iblis bermata empat yang berdiri diam di sana. Semua orang melihat ke arahnya, karena mereka ingin melihat siapa yang menang. Sayangnya, baik King Feng maupun Iblis bermata empat berdiri diam di sana tanpa berkata apa-apa. Keduanya saling berpandangan, dan semuanya terdiam. King Feng tersenyum tipis, lalu berkata, Santo Iblis bermata empat, maukah kau terus bertarung? Kita berdua akan terluka pada akhirnya, kau atau aku yang akan mati. Petik 2. Sein Iblis bermata empat hampir memuntahkan darah, saat ia menekannya dengan kuat, dan menelan darah dari mulut dan tenggorokannya ke perutnya. Ia menatap dingin ke arah King Feng dan berbalik untuk pergi. Santo Iblis bermata empat langsung datang ke sisi Santo Iblis berlengan satu dan tidak mengatakan apapun, tetapi Santo Iblis berlengan satu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Santo Iblis bermata empat sedang gemetar. Sebuah luka kecil muncul di atas keempat mata Santo Iblis bermata empat. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, luka itu tidak akan terlihat sama sekali, karena hanya Santo Iblis berlengan satu yang berdiri dekat yang dapat melihat dengan jelas. Santo Iblis bertangan satu terkejut, dan diam-diam berpikir, Santo Iblis bermata empat terluka. Tombak dewa pembunuh milik King Feng terlalu kuat. Orang suci Laut Dara bergegas ke sisi King Feng dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? King Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku baik-baik saja. Santo Iblis bermata empat sedang dalam masalah. Aku sudah melukainya. Jika kita terus bertarung, mungkin aku akan membunuhnya, tapi aku juga akan terluka. Musuh sejati adalah Dewa Darah yang bersembunyi di sudut-sudut gelap, jadi aku akan membiarkan Santo Iblis bermata empat pergi untuk sementara waktu. Petik 2. Orang suci Laut Darah menghela napas. Dia baik-baik saja selama King Feng baik-baik saja. Di arah lain, saintes bulan cerah, putra Sein gravitasi, saintes tiga warna, dan putra Sein Frost semuanya menatap King Feng dengan kaget. Mereka adalah putra suci tingkat sempurna, dan kemampuan pengamatan mata mereka semua beberapa kali lebih kuat daripada kultivator diri lainnya. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada King Feng, sementara Santo Iblis bermata empat melambaikan tangan saat berjalan. Santo Iblis bermata empat jelas kalah dalam pertempuran sebelumnya, sementara untuk sementara, King Feng menang.
Kekuatan King Feng bahkan mengejutkan beberapa putra suci yang sempurna, karena mereka merasa bahwa King Feng adalah musuh mereka yang sebenarnya. Bab 2216. Mendaki Gunung. Meskipun King Feng telah mengalahkan Santo Iblis bermata empat, dia tidak terlalu gembira, karena dia tahu bahwa masih ada lebih banyak musuh. Selain Saintes Bulan Cerah, Saintes Putra Gravitasi, Saintes Tiga Warna, Saintes Putra Frost, dan Saintes Iblis Berlengan Satu, masih ada Blood Immortal yang tersembunyi di Gunung Guntur Gelap. Dia bagaikan ular berbisa yang mematikan, yang dapat membunuh King Feng di saat yang paling genting. King Feng memandang anak anjing hitam di sampingnya dan bertanya, "Blackie, gunakan indera anjingmu untuk mengendus energi ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun. Aku harus memastikan mereka masih hidup." Petik 2. Black Puppy mengangguk, menjulurkan hidung anjingnya, dan mengeluarkan skrip segel hukum hitam. Tulisan segel hukum mengalir deras mengelilingi Gunung Guntur Gelap bagaikan riak-riak, dan langsung menyelimuti segala sesuatu dalam radius 500.000 meter persegi. Setelah beberapa saat, anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya bisa merasakan sedikit energi ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun. Seharusnya mereka baik-baik saja, tapi aku tidak yakin di mana mereka berada. Kalau tebakanku benar, Dewa Darah telah menggunakan teknik khusus tingkat abadi untuk menyembunyikan posisi mereka. Aku tidak akan bisa melihat di mana mereka berada kecuali aku telah mencapai tingkat abadi." King Feng mengangguk, karena ia tahu betul betapa kuatnya Dewa Darah itu dan tidak akan berkhayal tentang wanita ini. Jika perlu, King Feng ingin segera menemukan Dewa Darah itu dan membunuhnya. Gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, serangkaian suara keras datang dari depan Gunung Guntur Gelap. Suara itu berasal dari atas gunung, mengalir turun ke kaki gunung. Itu adalah sinar petir 4 warna yang menyambar dari langit, dan terdengar suara percikan yang keras. Petir 4 warna kali ini jauh lebih kuat daripada petir yang dialaminya saat pertama kali tiba di King Feng. Petir itu lebih murni, dan warnanya lebih pekat. King Feng mengaktifkan kemampuan kewaskitaan mata kanannya, yang melepaskan cahaya keemasan, dan dia memperhatikan bahwa petir 4 warna ini jatuh dari atas pohon guntur di atas gunung. Daun dan ranting pohon petir semuanya mengeluarkan guntur yang menggetarkan seluruh ruang. Mungkin ada banyak guntur, tetapi permukaan Gunung Guntur Gelap terlalu besar, tingginya 500.000 meter. Lebarnya beberapa ratus ribu meter, dan di permukaan sebesar itu, guntur tidak dapat menutupi semuanya, menyisakan beberapa ruang kosong. Saintes Bulan Cerah, Saintes Putra Gravitasi, Saintes Tiga Warna, dan Saintes Putra Frost, beserta para kultivator kuat lainnya di sekitarnya, menemukan ruang kosong di atas Gunung Guntur Gelap. Kemudian, mereka mendaki gunung. Mereka bergerak sangat cepat, karena masing-masing dari mereka mengaktifkan kekuatan mereka dan melepaskan esensi vital internal mereka, bergerak sambil meninggalkan jejak gambar surrealis. Selain itu, mereka mengeluarkan beberapa harta dharma, masing-masing harta dharma sangat kuat, semuanya membantu menghindari guntur. Jelaslah para guru atau tetua sekte mereka memberikan semua harta dharma penangkal petir ini kepada mereka saat mereka memasuki arena abadi jatuh, dan masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang hebat. King Feng bahkan merasakan aliran energi abadi dari bendera 5 elemen milik Saintes Bulan Cerah. Itu adalah harta karun setengah abadi. Sang Santa Linglong berjalan ke sisi King Feng dan berkata, "Kita juga harus bergegas mendaki gunung." Pohon petir di puncak gunung dapat membantu para praktisi kultivasi diri mengolah tubuh dan jiwa mereka. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan persetujuan pohon petir akhirnya akan mendapatkan warisan Dewa Petir. King Feng mengangguk. Ia juga merasakan sesuatu yang berbeda dari pohon guntur di atas gunung. Ia bahkan punya firasat bahwa jika seseorang mendapatkan persetujuan pohon guntur, maka ia akan bisa mendapatkan pedang abadi guntur kedua yang tersembunyi di dalam Gunung Guntur Gelap. King Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian ikuti aku ke atas gunung, tapi hati-hati, jangan sampai tersesat. Jangan sampai tersambar petir 4 warna, kalau tidak aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian." Petik 2. Anak anjing hitam, Saintes Linglong, Saintes Laut Darah, Saintes Kayu Jernih, dan yang lainnya mengangguk. Mereka tentu tahu bahwa tempat teraman adalah di belakang King Feng. King Feng telah menyerap sejumlah besar petir 3 warna saat dia berada di lembah guntur, karena kulit, otot, dan tulangnya dipenuhi dengan kekuatan guntur. Oleh karena itu, ia tentu tahu bahwa kekuatan petir 4 warna itu jauh lebih kuat daripada petir 3 warna yang tersimpan di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ada sebuah ide petualangan di benaknya. Ia ingin mencoba melihat apakah ia bisa menyerap guntur 4 warna ini. Ada batu-batu guntur di seluruh Gunung Guntur Gelap, dan ada banyak tulisan segel guntur yang dipahat di atas batu-batu guntur ini, seperti totem. Setelah sejuta tahun, ia masih belum retak, yang menunjukkan betapa kuatnya kualitasnya.
King Feng mengambil sebuah batu, dan batu itu beratnya beberapa puluh ribu kilogram, tetapi batu itu bagaikan bulu di tangan King Feng, dan sangat ringan. Dia merasakannya erat-erat di tangannya dan menyadari ada tanda-tanda guntur di batu besar ini, tetapi sangat lemah. Setelah berpikir sejenak, King Feng menyadari bahwa pohon guntur di atas gunung guntur gelap terus-menerus melepaskan petir 4 warna. Petir itu menyambar seluruh gunung, dan setelah lebih dari 1.000.000 tahun, petir itu telah diserap sepenuhnya oleh bebatuan di atas gunung. Meskipun tidak banyak yang diserap, masih ada guntur di dalamnya. King Feng mengaktifkan mantra petir internalnya dan melepaskan semburan kekuatan guntur, yang mendorong semua orang ke belakang. Bahkan anak anjing hitam dan orang suci laut darah pun tak berani mendekat, karena mereka hanyalah kultivator biasa dan paling takut pada guntur. King Feng menggunakan teknik petir 3 warna dan nyanyian petir untuk menarik petir 4 warna keluar dari batu, yang mengalir di sepanjang kulitnya hingga ke tubuhnya. Pada saat berikutnya, kulit King Feng terpanggang hitam oleh guntur 4 warna, bahkan rambutnya berdiri, dan rambutnya pun terpanggang hitam. King Feng membuka mulutnya dan menghembuskan napas energi yang disertai kilatan guntur, seakan-akan dia terpanggang. Namun, King Feng juga menyerap petir 4 warna ke dalam tubuhnya dan mulai memperkuat tulang, otot, dan organ dalamnya. Percikan, percikan. Mereka yang ada di sekitar jelas bisa merasakan suara percikan keras yang terdengar di dalam tubuh King Feng. Dia seperti orang yang terbakar di atas gunung berapi, tapi juga seperti baterai petir yang disambar petir. Ada beberapa kultivator lain yang mendaki gunung di sekitar, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak saat melihat keadaan King Feng, sementara ejekan memenuhi mata mereka. Lihat, orang ini pasti gila. Bagaimana mungkin dia menyerap petir 4 warna di dalam batu petir? Apa dia tidak tahu betapa mengerikannya petir 4 warna itu? Bahkan putra suci tingkat sempurna pun tidak berani menyentuhnya. Tentu saja aku melihatnya. Boneka itu berasap di mana-mana. Kurasa tak lama kemudian, dia akan tersambar petir 4 warna hingga mati. Kalian berdua mau mati. Apa kalian tidak melihat orang itu mengalahkan Santo Iblis bermata 4? Tidak akan ada hal baik yang terjadi padamu begitu dia mendengar. Beberapa kultivator di sekitar berdiskusi dan beberapa bahkan mengejek King Feng, tetapi mereka dengan cepat dihentikan oleh kultivator lainnya. Kedua orang yang mengejek wajah King Feng berubah setelah mendengarkan yang lain dan tidak berani berbicara lagi. Bab 2217. Batu Guntur. Semua kultivator di sekitar tidak berani berbicara lagi, karena mereka merasakan sedikit rasa takut saat melihat betapa kuatnya King Feng, karena ia mampu menyerap petir 4 warna di dalam batu guntur. Mereka semua mundur selangkah, sambil tergesa-gesa menghindari King Feng, takut kalau dia akan menimbulkan masalah bagi mereka. Angin sepoi-sepoi melukai Sein Iblis bermata 4 di bawah gunung guntur gelap. Banyak kultivator dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah kekuatan yang dahsyat, karena kekuatannya tidak kalah dari Saintes Bulan Cerah, Sein Putra Gravitasi, dan yang lainnya. Sang Santa Linglong berjalan ke sisi King Feng, dan dengan tatapan terkejut yang memenuhi matanya, ia berkata, "Kau bisa menyerap petir 4 warna ini. Hebat sekali, petir 4 warna ini dapat melatih tubuh dan jiwa seorang kultivator dan memberimu warisan petir abadi." King Feng mengangguk, dia pun berpikiran sama. Dia memimpin Linglong Saintes, Blood Sea Saint, dan yang lainnya menuju Dark Thunder Mountain. Tentu saja, dia akan menangkap batu petir ini dengan tangannya, lalu menyerap semua petir 4 warna itu, yang kemudian diubah menjadi energinya sendiri. Awalnya, King Feng masih agak tidak nyaman, karena ada petir 3 warna di dalam tubuhnya, dan petir itu berbenturan dengan petir 4 warna di puncak gunung guntur gelap ini. Keduanya agak tidak cocok, dan menyebabkan kerusakan di dalam tubuhnya, menghancurkan beberapa tulangnya. Namun, seiring berjalannya waktu, King Feng secara bertahap dapat memblokir serangan petir 4 warna, dan kekuatan internalnya tumbuh lebih kuat. Tulang dan darah King Feng semuanya telah mengalami pelatihan, dan telah berubah menjadi 4 warna, yaitu merah, hitam, ungu, dan biru. Keempat warna ini saling bertautan, dan berpadu melepaskan aliran kekuatan dahsyat, yang membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 4 warna. Semua orang di sekitarnya terkesiap kaget. Saintes Bulan Cerah, Saintes Putra Gravitasi, Saintes 3 warna, Saintes Putra Frost, dan yang lainnya berada di depan gunung guntur gelap. Mereka juga menyadari suara di belakang mereka, wajah mereka sedikit berubah, dan keterkejutan terpancar di mata mereka. Kata Sang Dewi Bulan Cerah, siapa sangka manusia asing ini mampu menyerap petir 4 warna di dalam batu petir. Putra Suci Gravitasi mendengus dingin dan berkata, "Aku hanya ingin menyusahkannya, tapi kau tidak mengizinkanku." Sekarang kekuatannya telah meningkat. Saintes Bulan Cerah tersenyum tipis, menggelengkan kepala, dan berkata, "Kami berdua memasuki arena abadi jatuh, pertama untuk meningkatkan kemampuan kami, lalu kedua untuk mendapatkan warisan Dewa Petir. Jika kalian menyusahkannya, kalian berdua akan terluka, yang hanya akan menguntungkan orang lain."
Jangan lupa bahwa ada juga sekte iblis dan iblis selain sekte ortodoks kami. Putra suci gravitasi mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Ia menolak mengomentari perkataan Sang Santa Bulan Cerah, karena ia memiliki keraguan terhadap Sang Santa Bulan Cerah dan menganggap wanita ini tidak dapat diprediksi. Gunung Guntur Gelap itu sangat tinggi, mencapai 500.000 meter, dan di puncak gunung, petir 4 warna bersinar tanpa henti. Petir 4 warna menghancurkan kehampaan, dan beberapa kultivator tingkat rendah tersambar petir. Tubuh mereka menghitam seluruhnya saat mereka berguling menuruni gunung. Beberapa bahkan tewas karena jatuh, sementara yang selamat terluka parah, kehilangan kaki atau lengan. Hanya kekuatan-kekuatan hebat seperti Saintes Bulan Cerah, Putra Saint Gravitasi, Saintes Tiga Warna, Putra Saint Frost, Saint Iblis Berlengan Satu, Saint Iblis Bermata Empat, dan King Feng yang mampu menangkisnya, sedangkan yang lain tidak akan mampu bertahan melawannya sama sekali. King Feng mendaki menuju Gunung Guntur Gelap. Ia melepaskan energi spiritualnya untuk mengamati area tersebut dengan hati-hati, karena ia paling mengkhawatirkan Dewa Darah. Ia takut Dewa Darah akan memberinya serangan mematikan. Li Qingshan sangat berhati-hati terhadap Dewa Darah ini. Dia bagaikan ular berbisa yang tersembunyi, yang bisa menggigit seseorang jika tidak hati-hati, dan korbannya akan mati tanpa tahu apa yang terjadi. Bukan hanya ada guntur 4 warna di puncak Gunung Guntur Gelap, puncak gunung itu juga melepaskan aliran kekuatan guntur yang mengalir menuruni gunung. Semakin tinggi mereka naik, semakin sulit bagi semua orang. Mereka merasakan tekanan luar biasa di udara yang mencegah mereka mengaktifkan esensi vital Saint internal mereka. Wajah mereka semua memucat, keringat seukuran kacang menetes di kepala mereka dan mereka kehilangan seluruh energi fisik mereka. King Feng mengeluarkan beberapa ramuan dan herba dari cincin interspatialnya, lalu membaginya di antara para Saintes Linglong, Saintes Laut Darah, dan Saintes Kayu Jernih di sampingnya. Kekuatan fisik mereka pulih setelah memakan ramuan tersebut, dan mereka melanjutkan perjalanan mendaki gunung. King Feng tahu bahwa begitu dia mencapai puncak gunung, dia akan merasakan energi pohon guntur, yang akan memberi manfaat besar bagi semua orang, jadi dia harus terus memimpin semua orang ke atas. Ditambah lagi, King Feng juga tahu bahwa begitu dia memperoleh warisan Gunung Guntur ke-8, dan setelah dia memperoleh pedang abadi guntur yang kedua, maka dia akan mampu mengalahkan Dewa Darah, atau Dewa Darah akan selalu menjadi ancaman besar baginya. King Feng melihat ke depan dan memperhatikan bahwa Saintes Bulan Cerah memegang bendera 5 elemen, sementara Saintes Gravitasi mengeluarkan perisai awan langit. Saintes Tiga Warna memegang botol berharga 3 warna, sementara Saintes Frost memegang ketel Frost. Ini semua adalah harta karun kelas setengah abadi, saat King Feng merasakan aliran energi abadi yang menyinari matanya dengan kekaguman. King Feng hampir mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan harta abadi pedang abadi guntur, tetapi para putra suci tingkat sempurna ini tidak perlu melakukan apapun. Hanya karena mereka tumbuh dalam latar belakang istimewa, mereka dengan mudah mendapatkan harta karun tingkat setengah abadi dari para guru dan tetua sekte mereka. Saintes Bulan Cerah, Putra Saint Gravitasi, dan yang lainnya menggunakan harta karun setengah abadi mereka untuk menangkal kekuatan guntur di langit. Hal ini mengurangi esensi vital Saint yang hilang dari tubuh mereka, saat mereka mendaki gunung dengan tergesa-gesa. Awalnya, King berniat mengeluarkan pedang abadi guntur, tetapi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia tahu bahwa begitu ia mengeluarkan pedang abadi guntur yang pertama, maka Saintes Bulan Cerah, Putra Saint Gravitasi, Saintes Tiga Warna, Putra Saint Frost, dan yang lainnya akan otomatis menyerangnya, yang akan membahayakan dirinya. Lebih baik tidak memamerkan kekayaannya, karena akan ada masalah bagi mereka yang menyombongkan diri. King Feng tahu ini, dan lebih baik tetap rendah hati. Bang! Tiba-tiba, sebuah batu besar jatuh dari puncak Gunung Guntur ke-8. Batu ini berukuran 100 meter persegi, seperti rumah. Batu itu juga memiliki berat beberapa ratus ribu kilogram, bersama dengan tekanan udara, dan jatuh semakin cepat, karena mencapai kekuatan beberapa juta kilogram. Sekitar 10 batu jatuh bertubi-tubi, dengan kekuatan lebih dari 100 juta kilogram, batu-batu itu berbenturan keras ke arah King Feng. Wajah King Feng berubah saat seberkas cahaya dingin muncul di matanya. Ia tahu bahwa ratusan juta kilogram batu besar ini tidak jatuh dari langit tanpa alasan, jadi seseorang pasti sengaja melemparkannya. King Feng mengaktifkan tubuh api penyucian fananya untuk melepaskan cahaya hitam. Tinju kanannya menghantam ke depan dengan kuat, membentuk tinju esensi vital berukuran 600.000 kaki, dan menghantam keras ke arah sekitar 10 batu. Bang, 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 bang. Disertai suara keras, tinju King Feng menghancurkan ke-10 batu besar itu, lalu menghilang dan berubah menjadi berkeping-keping. Bab 2218. Tercela. Mengetuk. King Feng mundur sekali dan mendarat dalam jangkauan serangan petir 4 warna. Seberkas petir 4 warna menyambar dari langit dan mengenai tubuh King Feng.
Tubuhnya hangus terbakar, dan ia jatuh ke tanah dengan suara plop. Seluruh tubuh King Feng menjadi hitam ketika petir 4 warna menyambarnya. Bahkan mata saintes Linglong dan yang lainnya pun dipenuhi kekhawatiran. Mereka bergegas berlari ke sisi King Feng dan ingin mengangkatnya. King Feng melambaikan tangannya dengan susah payah, lalu berkata, "Jangan mendekat. Ini area petir 4 warna. Kalian juga akan kena dampaknya kalau mendekat." Petik 2. Ia buru-buru mengaktifkan nyanyian guntur internalnya. Semburan kekuatan guntur langsung aktif di dalam tubuhnya, lalu menyerap semua guntur 4 warnanya. Guntur itu tersimpan di dalam kulit, otot, dan tulangnya, lalu menjadi bagian dari energinya. Tak lama kemudian, King Feng berdiri. Dia merasakan kekuatannya meningkat sedikit, dan kekuatan guntur juga meningkat, yang membuatnya sangat bahagia. Setelah beberapa saat, King Feng tidak senang lagi, karena sekitar 10 batu guntur jatuh dari langit dan menyerbu tubuhnya. Secercah cahaya dingin melintas di mata King Feng, dan dia berkata, "Kau baru saja menyerangku secara diam-diam. Aku bahkan tidak menyerangmu, tapi sekarang kau menyerang lagi, sungguh hina." Sekarang, King Feng mengeluarkan pedang suci Yin yang dari cincin interspatialnya dan dengan kuat menebas ke depan. Dua sinar cahaya hitam dan putih melesat keluar, berubah menjadi dua sinar bayangan pedang. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, ia menghancurkan batu-batu petir. Semua kekuatan guntur di dalam batu guntur mengalir bersama pedang Yin Yang dan diserap ke dalam tubuh King Feng, lalu berubah menjadi energinya sendiri. King Feng memandang ke depan dan menyadari bahwa putra suci gravitasilah yang telah mendorong batu-batu guntur ini dari atas gunung guntur gelap. Putra suci gravitasi tersenyum dingin, ada kilatan cahaya dingin di matanya. King Feng sedikit mengernyit. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa membuat putra suci gravitasi ini kesal, dan tidak tahu mengapa putra suci gravitasi itu mengganggunya. Namun, King Feng jelas tahu bahwa dia tidak mengenal putra suci gravitasi ini, dan keduanya tidak memiliki kontak. Jadi mengapa dia diam-diam menyerang King Feng begitu dia mencapai puncak gunung guntur gelap? Namun, King Feng tidak akan tinggal diam. Karena lawan telah menyusahkannya, tentu saja ia akan membalas. King Feng mengangkat kedua tangannya dan mengangkat sebuah batu besar yang berat di sampingnya. Lalu, ia dengan kuat melemparkannya ke puncak gunung. Di bawah kekuatan King Feng, batu guntur ini mencapai berat 150 juta kilogram. Udara meledak, dan ruang terkoyak dimanapun ia lewat, dan tiba di hadapan putra suci gravitasi dalam sekejap mata. Putra suci gravitasi sama sekali tidak peduli, ia mengepalkan tinjunya, dan seketika batu raksasa seberat 150 juta kilogram itu hancur berkeping-keping, lalu lenyap di telan langit dan tanah. Putra suci gravitasi menatap dingin ke arah King Feng, sembari dia mengangkat jarinya untuk memberi pose merendahkan, dan kemudian dia berbalik untuk terus maju menaiki gunung guntur gelap. Saat ini, dia hanya menempatkan beberapa blokade untuk menghentikan King Feng bergerak maju. Putra suci gravitasi telah bersumpah secara diam-diam bahwa begitu dia mencapai puncak gunung, dan setelah dia memperoleh warisan pohon guntur, dia pasti akan menghukum King Feng, dan memberinya pelajaran karena telah membunuh temannya, putra suci angin hitam. Ayo, kita cepat ke puncak gunung. Ayo kita segera ke sana untuk merebut pohon petir, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya besar jika saintes bulan cerah, putra saintes gravitasi, dan yang lainnya sampai di sana lebih dulu. Di saat yang sama, King Feng sudah menganggap putra suci gravitasi sebagai musuhnya. Beraninya orang sialan ini diam-diam menyerangnya dengan batu. King Feng tidak akan pernah membiarkannya lolos. Meskipun sang dewa darah masih tersembunyi tidak jauh darinya, King Feng tahu bahwa putra suci gravitasi juga merupakan lawan yang sulit, dan jelas lawan ini memiliki niat terburuk. Meskipun gunung guntur gelap tingginya 500.000 meter, King Feng dan yang lainnya adalah orang suci dengan kekuatan luar biasa, yang dapat menghindari petir 4 warna di langit. Mereka mendaki gunung dengan kecepatan tinggi, dan tak lama kemudian, semua orang telah mencapai puncak gunung. Puncak gunung juga memiliki luas permukaan yang sangat besar, lebih dari puluhan ribu meter persegi. Tak seorang pun dapat melihat awan, karena awan-awan itu hancur berkeping-keping oleh guntur. Pada saat yang sama, seseorang juga dapat melihat hewan, tumbuhan, makhluk iblis, dan binatang guntur lainnya. Hanya ada satu pohon di sana, yaitu pohon guntur. Pohon guntur tingginya beberapa ratus kaki. Pohon itu menjulang tinggi, karena cabang-cabangnya setebal sekitar 10 meter, dan butuh sekitar 10 orang untuk memeluknya agar bisa menutupinya. Ada banyak sekali cabang-cabang pohon dan dedaunan yang tumbuh di pohon itu, karena pada setiap daun pohon terdapat ukiran tulisan segel guntur. Banyak petir 4 warna dilepaskan dari dedaunan pohon ini. Terdengar nyaring dalam suara, sploh, saat petir 4 warna itu mengelilingi seluruh gunung guntur gelap. King Feng menatap pohon petir di hadapannya, namun dia tidak berusaha menangkapnya, karena saintes bulan cerah, putra Saint gravitasi, saintes 3 warna,
putra Saines, saintes iblis berlengan satu, dan saintes iblis bermata empat berdiri tak jauh darinya. Mereka semua menatap pohon petir di hadapan mereka dengan penuh hasrat. Siapapun yang berani merebutnya lebih dulu pasti akan diserang oleh yang lain. Yang terpenting, King Feng merasakan aliran energi aneh dari pohon petir. Pasti ada binatang petir kuat yang melindunginya, tetapi binatang petir itu belum muncul. Saintes bulan cerah memiliki kekuatan terkuat di antara semua kultivator. Matanya yang indah memandang sekeliling, dan berkata, siapa yang mau memetik daun petir dari pohon petir, untuk melihat apakah ada bahaya atau binatang petir. Semua kultivator di sekitar terdiam. Semua orang tahu bahwa pohon petir di hadapan mereka adalah harta karun langka, tetapi seringkali terdapat bahaya tersembunyi di dalamnya, dan tak seorang pun berani menjadi yang pertama menempatkan diri dalam bahaya. Santo Iblis bermata empat berkata saat itu juga, kurasa, sebaiknya aku coba dulu saja. Dia sangat kuat. Adakah yang keberatan kalau aku harus memetik daun pohon petir duluan? Putra suci gravitasi mengangguk setelahnya, dan berkata, aku setuju dengan Santo Iblis bermata empat. King Feng baru saja melukai Santo Iblis bermata empat, yang berarti kekuatannya sangat besar. Banyak kultivator lainnya yang mengikuti, karena semua orang setuju untuk membiarkan King Feng pergi memetik daun guntur terlebih dahulu. Di permukaan, para pembudidaya diri ini tampak membantu King Feng, dan membiarkannya memetik daun pohon petir terlebih dahulu, tetapi sebenarnya mereka sangat tercela. Mereka hanya ingin King Feng memeriksa potensi bahayanya. Jika berbahaya, maka pohon itu akan menyerangnya terlebih dahulu, dan membunuhnya. Senyum dingin tersungging di mata King Feng. Ia tentu tahu apa yang dipikirkan para praktisi kultivasi diri ini. Sekelompok makhluk terkutuk. Mereka semua bersembunyi dalam menghadapi bahaya. Wajah King Feng dipenuhi ejekan. King Feng tidak menghormati para kultivator di sekitarnya, tetapi ia tahu bahwa meskipun ia menolak, para kultivator ini tidak akan mundur. Mereka pasti akan mendorongnya untuk pergi. Mengingat hal ini, King Feng ingin menjadi yang pertama dan pergi. Bab 2219. Daun pohon guntur. Meskipun King Feng telah merasakan adanya bahaya yang tersembunyi di dalam pohon petir di hadapannya, keberuntungan berpihak pada yang berani, dan sekarang King Feng mampu menyerap petir 4 warna, karena itu dapat menjadi sumber energinya. Kata King Feng, kalian benar-benar penakut, kalian benar-benar memaksaku untuk pergi ke depan dan melihat apakah ada sesuatu yang berbahaya, tapi aku akan menuruti keinginan kalian. Semua kultivator di sekitar mengangguk setelah mendengar ucapan King Feng. Mereka semua mengira bahwa King Feng takut pada saintes bulan cerah, saintes putra gravitasi, saintes 3 warna, saintes putra frost, dan yang lainnya, jadi mereka pun setuju. Kau lihat, manusia pribumi itu mungkin kuat, tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah manusia. Kita punya lebih dari puluhan ribu praktisi kultivasi di sini, bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan kita? Benar, saintes bulan cerah, saintes putra gravitasi, saintes 3 warna, dan saintes putra frost semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan berpikir dia tak terkalahkan hanya karena dia telah mengalahkan saintes iblis bermata empat. Biarkan manusia asli ini melihat apakah itu berbahaya. Jika memang ada binatang guntur yang kuat, maka binatang itu akan membunuhnya terlebih dahulu dan kita akan bisa menghindari bahaya. Para kultivator di sekitar menatap dingin ke arah King Feng. Di saat genting ini, mereka semua mundur dan mendorong keluar. Para saintes linglong, saintes laut darah, saintes kayu jernih, dan anak anjing hitam semuanya memiliki sedikit kekhawatiran di mata mereka, karena mereka juga merasakan ada yang aneh dengan pohon guntur ini. Sang Santa Linglong berjalan ke sisi King Feng dan berkata pelan, jangan pergi. Kau tahu ada bahaya di pohon petir, kenapa kau menyetujui persyaratan mereka? King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutmu ada gunanya aku memberontak? Kalau aku tidak pergi, maka saintes bulan cerah, saintes putra gravitasi, saintes 3 warna, saintes putra frost, dan yang lainnya akan menyerangku. Sebaiknya aku pergi sendiri, tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar berbahaya, atau apakah ada keberuntungan yang menyertainya. King Feng tersenyum misterius kepada saintes linglong, lalu dia berjalan menuju pohon guntur dengan langkah besar. Di sudut tersembunyi gunung guntur kegelapan, Dewa Darah mengendalikan ular pemakan langit. Ia mengawasi King Feng. Bagi sang Dewa Darah, pemukulan yang dilakukan oleh King Feng terhadapnya di lubang hitam merupakan penghinaan terbesar dalam sejuta tahun, jadi dia harus membalas dendam. Sang Dewa Darah menatap ke arah King Feng saat ia berjalan menuju pohon petir, dan tatapan mengejek muncul di matanya, seraya berkata, beraninya dia. Ada puluhan ribu daun pohon di pohon petir, semuanya dapat melepaskan petir 4 warna, dan ada binatang petir yang kuat yang menjaganya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya jika pergi ke sana. Kekhawatiran juga terpancar di mata ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun. Mereka juga tidak yakin mengapa King Feng melakukan ini.
Mengapa dia pergi meskipun tahu ada bahaya besar? Semua orang tidak mengerti mengapa King Feng melakukan ini, tetapi hanya King Feng yang tahu dengan jelas. Ia berani berjalan ke pohon petir karena ia memiliki pedang petir abadi di tubuhnya, dan pedang itu terhubung dengan cabang pohon, yang berarti ia telah memperoleh sepertiga warisan petir abadi. Suasana dingin merenggut nyawa setiap pria pemberani. King Feng melangkah ke arah pohon guntur di depannya, dan tak lama kemudian ia tiba di depan pohon guntur. Namun, sinar petir 4 warna dilepaskan dari daun pohon guntur dan ditembakkan ke seluruh gunung guntur gelap. Tepat saat King Feng melangkah keluar, beberapa sinar petir 4 warna menyambar tubuhnya. Dengan suara, plop, tubuh King Feng jatuh ke tanah, rambut di sekujur tubuhnya berubah hitam, dan tidak dapat menahan derasnya energi guntur. Pada saat berikutnya, King Feng langsung mengaktifkan Thunder Chain internalnya, dan menyerap semua petir 4 warna tersebut, dan mengubahnya menjadi sumber energinya sendiri. King Feng berdiri sambil melambaikan tubuhnya. Ia melangkah maju, dan setelah beberapa langkah, dengan suara, plop, petir 4 warna di langit kembali menyambar King Feng. Namun, King Feng sama sekali tidak keberatan. Ia mengaktifkan Thunder Chain lagi dan menyerap petir 4 warna untuk mengubahnya menjadi energinya sendiri. Kemudian King Feng berdiri lagi dan terus berjalan menuju pohon guntur. Para pembudidaya mandiri di belakang mereka tercengang saat melihat ini, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka mengira petir 4 warna itu akan melukai atau membunuhnya dengan parah, tetapi siapa sangka bahkan petir 4 warna yang dahsyat pun tidak dapat mengalahkannya. Betapa jahatnya dia. Angin sepoi-sepoi terus menuju pohon petir, sementara petir 4 warna terus-menerus dilepaskan dari daun-daun pohon petir. Petir itu menyambar tubuh angin sepoi-sepoi, dan tubuhnya terus-menerus disambar petir. King Feng mengaktifkan mantra guntur internalnya tanpa henti dan melepaskan aliran kekuatan guntur yang menyerap semua petir 4 warna ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi sumber energinya sendiri. Dengan mata telanjang, orang bisa melihat 4 warna pada kulit, otot, dan tulang King Feng, yaitu merah, hitam, biru, dan ungu. Keempat warna ini mengandung kekuatan khusus, seperti energi unsur yang pertama kali muncul di langit dan bumi, yang memenuhi seluruh tubuhnya dengan naskah jimat Dao Agung. Semua orang yang membudidayakan diri sendiri di sekitar melihat dengan rasa iri, nafsu dan amarah. Mereka iri pada King Feng karena mampu menyerap petir 4 warna, dan marah karena seharusnya ia mati dengan mencari bahaya di sekitar pohon petir, tetapi siapa sangka pohon petir justru membantu. Pohon petir telah melatih tulangnya dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. King Feng merasakan bahwa bukan hanya kulit, otot, dan tulangnya sendiri yang berubah, tetapi inti suci internalnya juga berubah. Inti sucinya berubah menjadi 4 warna, dan setiap warna semakin pekat, dengan aksara segel Dao Agung yang berputar. Aksara jimat tingkat suci itu bersinar saat memenuhi tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. King Feng meninju maju dan melepaskan semburan tinju cahaya 4 warna yang menghantam petir 4 warna. Pada akhirnya, bahkan petir 4 warna yang dilepaskan dari atas pohon petir pun tak mampu melukainya. Tak peduli bagaimana petir itu mengenai tubuh King Feng, ia tak mengalami apapun. Sebagian dari petir 4 warna itu dibubarkan oleh tinjunya King Feng, sementara sebagian lainnya dihisap ke dalam tubuh King Feng. Seluruh tubuh King Feng mengeluarkan cahaya 4 warna, dan itu merupakan tanda bahwa ia akan mencapai tingkat baru. Sekarang, hanya ada satu kesempatan yang kurang bagi King Feng. Hanya jika ada kesempatan, ia akan bisa mencapai tingkat puncak Sein. Saat itu, bahkan Saintes Bulan Cerah, Putra Sein Gravitasi, Saintes 3 Warna, atau Putra Sein Frost tidak dapat mengalahkannya. Sekarang, rasa percaya diri King Feng sudah sangat tinggi. Ia diam-diam menjadi bersemangat, dan berkata, dasar orang bodoh, mereka ingin aku mencoba bahaya di pohon petir, tapi malah menguntungkanku, dan membuatku menyerap banyak petir 4 warna. King Feng melangkah maju dengan langkah besar, dan jelas bahwa dia tidak bisa lebih bahagia. Dia bahkan menyenandungkan lagu sambil berjalan. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri karena dia merasakan datangnya bahaya yang amat dahsyat. Bab 2220 Buaya Abadi Guntur. Tubuhnya yang besar dan ramping dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat. Sebuah ekor emas raksasa melesat dari hadapannya. Ekor emas itu merobek langit dan bumi, menghancurkan kehampaan, dan menghantam tubuh King Feng dengan keras. Ekor itu langsung menghempaskan tubuh King Feng, beberapa tulangnya patah, dan ia memuntahkan banyak darah. Wajah King Feng berubah drastis, rasa terkejut muncul di hatinya, dan ia berkata, binatang guntur macam apa ini? Kok bisa sekuat ini? Bahkan aku pun tak mampu menahannya. Sekarang, King Feng telah mencapai tingkat kekuatan luar biasa dalam latihan tubuh neraka cekiknya, bahkan satu serangan dari seorang putra suci sempurna pun tidak dapat melukainya separah ini. Sekarang,
King Feng curiga kalau binatang guntur yang baru saja menyerangnya pasti sudah mencapai alam setengah tingkat, kalau tidak, dia tidak akan sekuat ini. Pada saat berikutnya, pupil mata King Feng mengecil, dan yang dilihatnya hanyalah seekor buaya besar di hadapannya. Buaya ini memiliki 4 sisik berwarna di tubuhnya, masing-masing berukuran 4 atau 5 meter. Ekornya yang ramping dan panjang sekitar 10 meter, dikelilingi oleh guntur. Hukum Dao Agung bersinar di sekelilingnya, dan seluruh langit serta bumi berguncang. King Feng mengamati dengan saksama, dan menyadari bahwa itu bukan sekadar buaya, melainkan buaya abadi guntur. Buaya abadi guntur adalah salah satu dari 10 binatang paling ganas. Ia luar biasa brutal, dan sangat ganas di zaman kuno alam semesta. Ia tidak kalah lemah dari 10 binatang Dewa Agung. Anak anjing hitam melihat ini dari belakang, wajahnya berubah, dan ia berkata, "King Feng, cepat mundur. Kau bukan lawan buaya abadi petir." Anak anjing hitam hampir mencapai tahap anjing abadi sebagai leluhur anjing di era kuno alam semesta, sehingga ia secara alami mengenali buaya abadi petir ini. Di era kuno alam semesta, mereka pernah bertarung, sehingga ia tahu betapa kuatnya satu sama lain. Buaya abadi petir memandang anak anjing hitam, terkikik, dan berkata, "Jadi kau anjing campuran kecil itu. Aku tidak membunuhmu 10.000 tahun yang lalu, beraninya kau datang ke sini hari ini. Kau mau mati?" Anak anjing hitam tersenyum dingin, lalu berkata, "Buaya abadi petir. Kukira kau sudah mati. Siapa sangka kau telah ditangkap oleh Dewa Petir, dan menjadi binatang petir penjaga pohon petir." Buaya abadi guntur tertawa terbahak-bahak, dengan kesombongan liar di matanya, dan berkata, "Sayangnya, Dewa Guntur sudah mati, tapi aku belum mati." Buaya abadi petir itu terlalu kuat, dan tawanya juga merupakan serangan. Gelombang suara itu menghancurkan seluruh kehampaan di sekitarnya. Beberapa kultivator bahkan hampir buta karena turbulensi, beberapa bahkan berdarah. Dengan suara, plop, mereka jatuh ke tanah, dan sama sekali tidak mampu menahan serangan gelombang suara buaya abadi petir. Mereka semua buru-buru mundur, sambil menatap buaya abadi guntur dengan ketakutan. Di era kuno alam semesta, buaya abadi guntur terlalu terkenal. Ia jelas merupakan binatang buas berkekuatan super. King Feng buru-buru menyalurkan esensi vital internalnya untuk memulihkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan sayap anginnya, dan ingin mundur dan melarikan diri. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukanlah lawan buaya abadi guntur. Dia hanya akan mampu melawan buaya abadi guntur setelah mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Akan tetapi, sekalipun King Feng menang, dia pasti masih terluka parah. Saat itu, saintes bulan cerah, putra Saint gravitasi, saintes tiga warna, dan putra Saint Frost, atau bahkan dewa darah yang bersembunyi, dapat dengan mudah membunuh King Feng. King Feng tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia ingin melarikan diri. Akan tetapi, pada saat berikutnya, wajah King Feng berubah drastis, kilatan keterkejutan muncul di matanya, karena ia menyadari tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Buaya abadi guntur di depannya melepaskan aliran energi roh, dan meliliti King Feng dan menjebak tubuhnya untuk mencegahnya melarikan diri. Buaya abadi petir tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, "Aku ini binatang petir setengah tingkat, bagaimana mungkin seorang suci tingkat menengah sepertimu bisa lolos dari murkaku? Kau minta mati, jadi hari ini aku akan memakanmu, dan menjadikanmu santapanku." Buaya abadi guntur membuka mulutnya, membentuk pusaran air kemasan. Pusaran air itu mengandung daya hisap yang kuat, menyedot ke arah King Feng. King Feng berusaha melawan, tetapi ia menyadari bahwa itu sia-sia. Tubuhnya melesat menuju mulut buaya abadi guntur. Wajah para Santa Linglong, Santa Kayu Jernih, Santa Laut Darah, dan yang lainnya memucat saat melihat ini. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran yang mengerikan, tetapi mereka tak berdaya. Kekuatan tertinggi mereka hanyalah Saint tingkat menengah. Bahkan jika mereka menuju ke sana, mereka tidak akan bisa membantu sama sekali. Ditambah lagi, ada banyak sekali guntur 4 warna, jadi mereka tidak bisa berjalan ke sana sama sekali. Di bawah tatapan terkejut semua kultivator di dekatnya, buaya abadi guntur langsung menelan King Feng ke dalam mulutnya, lalu menelannya ke dalam perutnya. Sang saintes bulan cerah, putra Saint gravitasi, saintes tiga warna, dan putra Saint Frost semuanya saling berpandangan dengan keterkejutan di mata mereka. Putra suci gravitasi berkata, "Jangan khawatir, kami baru saja mendengar dari Santo Iblis bermata 4 bahwa ia meminta King Feng untuk mencari bahaya terlebih dahulu. Ada binatang petir yang menjaganya, dan sekarang dimakan oleh buaya abadi petir, dia sendiri yang memintanya." Saint Iblis bermata 4 di sampingnya mengangguk dan berkata, "Buaya abadi guntur adalah binatang buas purba yang kuat. Kita tidak cukup kuat untuk melawannya dengan kekuatan kita." Bright Moon Saintes memutar bola matanya yang indah, saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide.
Dia berkata, kalian semua lupa. Buaya abadi petir menjaga pohon petir, yang berarti ia tidak bisa meninggalkan pohon petir, kalau tidak, ia pasti sudah dimakan oleh kita. Kita bisa menyerang dari jauh untuk menguras energi dan esensi vitalnya. Setelah semua esensi vital abadi internalnya terbuang sia-sia, mari kita bunuh bersama-sama. Putra suci gravitasi, santo wanita tiga warna, dan putra suci embun beku semuanya mengangguk, seraya mereka memandang santo wanita bulan cerah dengan penuh penilaian. Itu adalah ide yang hebat, dan karena mereka adalah putra dan putri suci dari sekte yang sempurna, mereka tentu saja memiliki banyak harta dharma. Misalnya, kristal petir Saint Great adalah kristal yang terbentuk dari inti Saint milik orang suci yang telah meninggal. Setelah inti itu meledak, kekuatannya setara dengan serangan Saint, dan sangat kuat. Mereka memiliki banyak inti Saint dan sekarang bisa digunakan. Santo Iblis bermata empat, Santo Iblis berlengan satu semuanya mengeluarkan banyak kristal ajaib tingkat suci dari dalam cincin interspatial mereka. Mereka bekerja sama, terlepas dari apakah mereka sekte ortodoks, iblis, atau iblis, dan mereka semua memandang buaya abadi guntur di hadapan mereka sebagai musuh mereka sendiri. Mereka ingin membunuh buaya abadi guntur untuk mendapatkan persetujuan pohon guntur, dan akhirnya mendapatkan warisan Dewa Guntur. Kristal guntur tingkat suci ini mengandung kekuatan mengerikan yang berbenturan di hadapan buaya guntur abadi, dan suara, percikan, terdengar keras, saat awan demi awan jamur meledak di langit, bagaikan ledakan nuklir. Gemuruh. Kristal guntur tingkat suci itu tiba-tiba meletus dan menimbulkan retakan pada kulit buaya guntur abadi, lalu ia pun meraung marah. Buaya guntur abadi merupakan binatang buas purba, hanya saja ia dapat membunuh orang yang berkultivasi sendiri, dan orang yang berkultivasi sendiri tidak dapat membunuhnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.